Bagaimana mungkin? Tiga kepala suku di samping tidak bisa mempercayai ini. Lihat informasinya, teriak pria kurus. 4 besar markas besar Dojo of Limits menatap. IT-nya adalah 426 kuadriliun 123 triliun 203 miliar 806.083.211, diikuti seorang kepala desa yang tinggi dan tinggi. Dia lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 2038, artinya, dia baru berusia 19 tahun ini. Penguji berusia 19 tahun. Petik 2. 19 tahun. Ketua Zhou Zhengyong dan Zhu Getao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Jika melihat Luo Feng dan kota markas Jiangnan kota yang Zhou, dapat membuat orang curiga bahwa itu hanya orang dengan nama yang sama persis, semuanya beres setelah melihat nomor identifikasi. Karena setiap orang memiliki nomor ID unik mereka sendiri. Pesan ini datang dari markas besar dunia Dojo of Limits, jadi mereka pasti telah melalui serangkaian prosedur, tidak mungkin mereka secara tidak sengaja menulis nama orang yang salah. Benar-benar Luo Feng. Benar-benar dia. Ketua dan 3 kepala suku semuanya dalam suasana hati yang berbeda. Zhu Getao memiliki sedikit kegembiraan yang tersembunyi di hatinya saat ini. Ketika dia baru mengetahui tentang bakat Luo Feng, Zhu Getao sedikit membantu Luo Feng. Awalnya, dia hanya memperluas koneksinya secara acak, tetapi siapa sangka hanya dalam 1 tahun, Luo Feng akan menjadi atasannya. Dia baru berusia 19 tahun, bagaimana dia bisa menjadi wargot, dan wargot yang tak terkalahkan, pada saat itu. Pria kurus itu cukup bingung. Yusen, Zhu Getao tertawa, berhenti memikirkannya. Jelas tidak ada masalah dengan apa yang tertulis di sini dalam pemberitahuan. Sekarang ini merepotkan, cemberut si kasar kekar, penguji baru-baru berusia 19 tahun. Karena dia masih sangat muda, dia mungkin bukan tipe yang tenang dan terkumpul. Kaum muda bertindak berdasarkan emosi mereka. Mungkin salah satu dari kita akan dipecat karena amarahnya jika kita tidak sengaja menyinggung perasaannya. Orang yang lebih muda memang memiliki masalah temperamen dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Ya, yang lainnya, termasuk Zhu Getao, mengangguk. Zhou Zhengyong tersenyum, jangan terlalu khawatir, orang muda yang memiliki temperamen buruk tidak baik untuk kita, tapi, orang muda belum dewasa, jadi mereka tidak mahir berurusan dengan orang dan pekerjaan. Jika kita hanya memujinya sedikit, dia akan senang. Dan orang-orang tua itu sangat licik, jadi sulit untuk membuat mereka bahagia. 3 kepala suku lainnya mengangguk. Jadi semua orang menaruh hatimu pada ini. Luo Feng ini dari Jiangnan. Ekspresi Zhou Zhengyong menjadi serius saat dia berkata dengan serius, menurut aturan, posisi ini mengutamakan penduduk setempat. Dan Luo Feng ini adalah wargot tak terkalahkan, dan juga penduduk lokal, jadi setelah dia menjadi penguji, dia akan tetap di posisi ini untuk sementara. 3 kepala suku lainnya mengerti bahwa meskipun pemeriksa baru muncul di markas, mereka pasti tidak akan diatur untuk datang ke kota markas Jiangnan. Karena, Luo Feng, dari kota markas Jiangnan ini adalah wargot lokal dan tak terkalahkan, jadi siapa yang berhak mengambil tempatnya? Jika Luo Feng ini tidak membuat terobosan, dia mungkin akan tetap di posisi ini selama beberapa lusin tahun. Dan begitu dia membuat terobosan, dia akan menjadi eksistensi yang melampaui level wargot, seorang penyelidik. Posisinya akan menjadi lebih tinggi dan bisa memecat saya, seorang ketua, hanya dengan 1 kalimat. Jadi kita harus membuatnya bahagia, kata Zhou Zhengyong dengan serius. Apakah Luo Feng membuat terobosan atau tidak, dia akan selalu berada di atas mereka. Dan karena Luo Feng adalah orang lokal, dia mungkin akan tinggal di kota markas Jiangnan cukup lama. Karena mereka akan bekerja di bawah Luo Feng, tentu saja mereka berempat harus membuat Luo Feng bahagia. Jangan khawatir, ketua, kami mengerti. Tidak ada dari kita yang bodoh, kata ketiga kepala suku. Sangat bagus, mengangguk Zhou Zhengyong, saya akan menelepon sektor Mingyue kota yang Zhou. Halo. Zhou Zhengyong mengeluarkan ponselnya dan memutar, Wu Tong, Luo Feng dari sektor Anda. Apa? Saat Zhou Zhengyong mendengarkan cerita Wu Tong, wajahnya terus berubah. Zhu Getao, Yusun, Del. Semuanya juga mendengarkan dengan cermat. Mereka hampir tidak bisa mendengar kata-kata, jet tempur, dan Luo Feng. Setelah beberapa saat,
panggilan itu berakhir. Apa yang terjadi, Ketua? Ketiga orang itu memandang Zhou Zhengyong. Ketua Zhou Zhengyong tersenyum, Luo Feng, barusan, tiba di sektor Mingyue dengan jet tempur segitiga. Dan Luo Feng bahkan berkata, bahwa dia membeli jet tempur itu sendiri. Petik 2. Dia membelinya. Dia baru saja menjadi penguji, bagaimana dia bisa membelinya? Orang kasar kekar tidak bisa menahan untuk mengatakan. Siapa yang peduli bagaimana dia membelinya? Wajah Zhou Zhengyong tenggelam saat dia berteriak, Wang Tua, ingatlah bahwa mulai sekarang, Luo Feng adalah penguji. Dia adalah orang dengan otoritas tertinggi di Dojo of Limits kita di sini di kota markas Jiangnan. Jadi perhatikan apa yang Anda katakan dan berhentilah mengatakan he. Jika Anda membuat Luo Feng tidak senang, satu kata dapat membuat Anda kehilangan posisi. Orang kasar kekar itu sedikit terkejut dan kemudian tertawa, Ketua, saya hanya belum punya waktu untuk memproses ini. Kami masih belum tahu tentang temperamen Luo Feng ini, jadi jaga dirimu. Zhou Zhengyong memerintahkan, semuanya persiapkan dirimu, 20 menit kemudian, kita akan naik jet tempur dan bertemu penguji di kota Yangzhou. Iya, jawab 3 kepala suku. Sektor Mingyue kota Yangzhou, rumah Luo Feng. Keluarga Luo Feng dengan senang hati menyantap sarapan di sekitar meja makan. Namun, pemandangan semula hidup berubah karena satu kalimat dari saudara Luo Hua. Bro, kamu bilang kamu tidak akan pergi lagi. Bagaimana bisa? Tanya Luo Hua. Markas besar dunia menunjuk saya sebagai penguji markas Dojo of Limits di kota markas Jiangnan, kata-kata Luo Feng membuat ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya terdiam. Pastor Luo Hongguo tidak bisa menahan untuk bertanya, Feng, posisi penguji ini sepertinya cukup besar. Seberapa besar itu? Petik 2 titik. Bahkan Ibu Gong Xinlan pun penasaran. Di sektor kecil, posisi yang paling banyak mereka bicarakan adalah ketua dan 3 kepala suku. Adapun penguji, yang hampir tidak pernah dilihat semua orang, jarang dibicarakan. Ayah, Ibu, Luo Hua baru saja pulih dari keterkejutannya di kursi roda saat dia dengan bersemangat berkata, ini adalah posisi yang sangat besar yang bahkan memiliki otoritas lebih dari ketua. Di semua kota markas Jiangnan, di sisi Dojo of Limits, mereka nomor 1. Petik 2. Lebih besar dari ketua. Luo Hongguo dan Gong Xinlan membeku. Mereka hanyalah warga sipil biasa. Meskipun mereka memiliki seorang putra yang merupakan seorang pejuang, ketua markas Dojo of Limits di kota markas Jiangnan jelas merupakan sosok dengan banyak otoritas. Ingatlah bahwa untuk menjadi ketua, Anda harus menjadi seorang wargot. Anda juga membutuhkan banyak koneksi untuk bisa masuk ke tempat ini. Dan anak kita memiliki otoritas lebih dari sosok seperti itu. Feng, Luo Hongguo dan Gong Xinlan melihat ke arah Luo Feng. Ya, Luo Feng mengangguk. Jet tempur yang saya bawa kembali kali ini, kata Luo Feng, harganya lebih dari 100 miliar, dan Anda tidak dapat membelinya hanya dengan uang, untuk membantu orang tuanya memahami dengan jelas tingkat otoritasnya saat ini, Luo Feng langsung memberitahu mereka harga jet tempurnya. Memang, uang tidak cukup untuk mendapatkan jet otomatis setingkat kaisar ini. Misalnya, Home of Limits dan Aliansi Hari tidak menjual jet mobil. Harga diskon khusus untuk orang-orang berpangkat tinggi di Dojo of Limits, seperti penguji, masih mencapai harga 180 miliar. Jika negara atau kekuatan lain ingin membelinya, Dojo of Limits bahkan tidak akan menjualnya seharga 200 miliar. Ingatlah bahwa hal-hal, jet otomatis ini, hanya dapat diproduksi oleh Dojo of Limits. Lebih dari 100 miliar. Luo Hongguo dan Gong Xinlan kembali terkejut. Suci. Berapa banyak uang yang dimiliki orang terkaya di Tiongkok? Ingatlah bahwa karunia astronomi Venina sebesar 100 miliar, menyebabkan pejuang yang tak terhitung jumlahnya di bumi menjadi gila. Bisa dibayangkan, bahkan bagi orang terkaya di dunia, betapa menakjubkan jumlah 100 miliar itu. Adapun orang-orang yang tinggal di rumah sewaan seperti Luo Hongguo dan Gong Xinlan. Bilangan astronomi. Meskipun biasanya, bahkan, wargot yang tak terkalahkan, tidak mampu membeli hal seperti itu. Luo Feng beruntung dan berhasil membunuh roh-roh alam yang ditemukan di pulau berkabut. Atau siapa yang tahu kapan dia akan mampu membelinya, dan akan bersedia membayar sejumlah uang untuk sebuah jet mobil. Oh, Gong Xinlan dan Luo Hongguo berkedip beberapa kali sebelum mereka pulih.
Feng, seberapa besar otoritas yang kamu miliki? Dan berapa banyak uang? Luo Hongguo mengajukan pertanyaan bodoh. Otoritas dan uang. Wewenang. Bagaimana saya harus mengatakan ini? Luo Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Wargot yang tak terkalahkan, selain keberadaan yang melampaui level Wargot, adalah petarung terkuat. Mereka memiliki otoritas yang luar biasa. Adapun uang, untuk seseorang yang memiliki pesawat ulang-alik yang melonjak seperti Luo Feng, berburu monster tingkat pemimpin gerombolan sangat mudah. Monster level pemimpin gerombolan adalah mesin pembuat uangnya. Satu-satunya masalah adalah, bahwa dia tidak bisa membunuh terlalu banyak pemimpin gerombolan di daerah yang sama, atau dia akan membuat marah monster tingkat kaisar daerah itu. Jangan tanya hal seperti itu. Bisakah orang tua sepertimu menghabiskan 100 miliar? Gong Xinlan memarahi saat dia tertawa. Gong Xinlan, Feng, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, ada sesuatu yang perlu saya bantu, lihat. Bu, jika kamu punya sesuatu, katakan saja, mengikuti Luo Feng. Gong Xinlan menghela nafas, saat itu, saya dan ayahmu mengalami periode Grand Nirvana. Saat itu, aku dan ayahmu masih muda. Selama periode Grand Nirvana, masyarakat manusia bergemuruh dan banyak orang meninggal. Aku dan ayahmu menjadi yatim piatu saat itu. Luo Hongguo juga mengingat kejadian-kejadian di tahun-tahun itu. Periode Grand Nirvana, waktu paling menyedihkan bagi umat manusia. Semua kota manusia diserang dan seluruh negara dimusnahkan. Saya memiliki banyak sepupu, kata Gong Xinlan. Gong Xinlan dan Luo Hongguo lahir saat kebijakan satu anak masih berlaku, jadi mereka berdua adalah anak tunggal. Namun, orang tua mereka memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan mereka memiliki banyak sepupu. Saat kami melarikan diri, kami tidak bisa mengkhawatirkan hal lain. Siapa yang punya waktu untuk mencari kerabat mereka? Gong Xinlan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, dan periode Grand Nirvana mengalami kekacauan yang tak terduga. Ton kehilangan rumah dan identitas mereka. Terlalu banyak yang kehilangan orang tua dan menjadi yatim piatu. Aku dan nama ayahmu didaftarkan oleh kita sendiri. Periode itu terlalu kacau. Pada saat pembangunan pusat kota dan pembangunan kembali negara menstabilkan segalanya, 10 tahun sudah berlalu. Aku dan ayahmu tinggal di rumah sewaan, jadi tentu saja kita tidak punya waktu dan uang untuk mencari kerabat kita. Setelah menjadi yatim piatu, perasaan mereka terhadap kerabat mereka menguat. Luo Hongguo dan Gong Xinlan selalu ingin mencari kerabat mereka. Mereka memiliki begitu banyak kerabat saat itu, jadi beberapa pasti masih hidup, namun, tanpa kekuatan yang cukup, mereka tidak punya cara untuk mencari, bahkan keluarga dengan petarung tidak memiliki kemampuan itu. Ayah ibu, Luo Feng mengangguk dengan serius, jangan khawatir, saya akan mencari semua kerabat kita, ini adalah hal pertama yang akan dia lakukan sebagai penguji, dan sesuatu yang akan dia lakukan untuk orang tuanya. Ketika Luo Feng, orang tuanya, dan saudaranya bersatu kembali, sektor Ming Yue menjadi hidup kembali, karena ketua sektor kota utama dan 3 kepala suku akan segera tiba. Kepala instruktur Wu Tong membawa beberapa lusin petarung bersamanya saat dia menunggu. Kenapa ketua dan 3 kepala suku bisa datang? Sangat jarang bagi 4 besar untuk datang ke sektor kami bersama-sama, para pejuang ini berdiskusi. Mereka di sini, Wu Tong melihat ke arah langit. Semua orang terdiam dan melihat ke arah langit. Cahaya yang mengalir menembus langit dan kemudian melambat. Cahaya itu membentuk jet tempur berbentuk cakram biru tua saat melayang di atas sektor Ming Yue. Ini mulai perlahan turun. Ayo, mari kita sambut ketua. Wu Tong membawa beberapa lusin pejuang untuk menyambut mereka. Adapun keluarga para pejuang itu, mereka dilarang mendekat. Mereka menyambut ketua dan 3 kepala suku, bagaimana mereka bisa memiliki sekelompok penonton acak. Hualah, palka terbuka dan tangga diperpanjang secara otomatis. Dengan ketua Zhou, yang mengenakan pakaian hitam, memimpin, ketiga kepala suku itu mengikuti. Semuanya berjalan menuruni tangga. Saya menyapa ketua, 3 kepala suku, Wu Tong membungkuk. Kami menyapa ketua, 3 kepala kelompok pejuang itu membungkuk. Beberapa anggota keluarga petarung yang menonton dari jauh sangat bersemangat saat mereka berdiskusi dengan diam-diam. Orang-orang ini adalah 4 besar kota markas Jiangnan. Jarang sekali melihat salah satunya. Oke, Zhou Zhengyong mengangguk. Sekelompok petarung menahan nafas.
Kembali ketika Wu Tong membawa Luo Feng untuk bertemu dengan kepala Zhu Getao, dia sangat hormat. Ingatlah, bahwa kepala instruktur dari subkota bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kepala dari seluruh kota pusat. Dan jangan bicara tentang membandingkan dia dengan ketua. Di depan ketua dan ketiga ketua, semua petarung sangat hormat. Apakah pemeriksa Luo ada di rumah? Zhou Zhengyong tersenyum saat bertanya. Diam. Wu Tong dan beberapa lusin petarung membeku. Penguji Luo. Siapa pemeriksa Luo ini? Luo, pemeriksa Luo. Wu Tong membeku. Pemeriksa Luo, seperti dalam Luo Feng, tersenyum Zhou Zhengyong. Dia tidak berani mengatakan, anak itu Luo Feng, karena Luo Feng adalah atasannya dan kekuatan Luo Feng telah dinyatakan sebagai, warga tak terkalahkan, oleh petinggi Dojo of Limits. Bagaimana bisa Zhou Zhengyong, seorang warga tingkat menengah, mengacaukannya? Luo Feng. Penguji Luo, Wu Tong dan kelompok itu membeku. Zhu Getao tersenyum di samping, markas besar dunia mengirimi kami pemberitahuan, wargot Luo Feng secara resmi telah menjadi penguji markas Dojo of Limits di kota pusat Jiangnan. Kami datang ke sini kali ini untuk menyambut penguji Luo. Luo Feng, oh, penguji Luo bersama keluarganya di rumah, Wu Tong menjawab paling cepat saat dia menjawab, Ketua, 3 kepala, haruskah saya memberitahu penguji? Saya akan menghubunginya sendiri, tersenyum Zhou Zhengyong saat dia menelepon. Wu Tong dan kelompok pejuang menatap Zhou Zhengyong. Telepon berhasil. Oh, pemeriksa Luo, saya Zhou Zhengyong. Wajah Zhou Zhengyong dipenuhi dengan senyuman saat dia berkata dengan hormat, saya telah tiba di sektor Mingyue. 3 kepala suku ada di sampingku. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Kami akan menunggu di sini di Limit Hall untuk penguji Luo. Setelah menutup telepon, Zhou Zhengyong memandang Wu Tong sambil tersenyum, Wu Tong, ayo, mari kita lihat balai batas kota yang Zhou. Ya, ketua, Wu Tong segera mengikuti. Tak lama kemudian, keseluruhan sektor Mingyue menjadi gempar. Luo Feng adalah penguji baru Dojo of Limits di markas Jiangnan. Berita ini menyebar dari satu orang ke orang berikutnya. Selain mereka yang tidak berada di sektor ini, semua orang sudah tahu. Semua orang sangat senang dan terkejut dan baru menyadari setelah menghubungkan fakta ini dengan jet tempur yang mereka lihat sebelumnya. Tidak heran Luo Feng mampu membeli jet tempur, itu karena dia menjadi penguji. Panggil dia penguji, berhenti berteriak Luo Feng. Penguji baru berusia 20 tahun ini. Jika Anda menghitung usia pastinya, dia baru berusia 19 tahun. Dia bahkan belum menikah. Apakah dia punya seseorang dalam pikirannya? Petik 2. Belum pernah ku dengar. Beberapa orang sudah mulai mencoba lebih dekat dengan keluarga Luo Feng sementara yang lain mencari calon istri Luo Feng. Bagaimanapun, segala macam hal sedang terjadi. Sejak seorang penguji, untuk menjadi penguji, pertama-tama Anda harus menjadi seorang wargot tingkat mahir. Dan di dalam wargot tingkat mahir, Anda harus cukup terkenal. Orang seperti itu, bahkan di seluruh dunia, berarti bisnis. Jika anggota keluarga seseorang dapat menikahi Luo Feng, maka seluruh keluarga mereka akan mudah melakukannya. Limit Hall, ruang tamu lantai pertama. Ada total 5 orang di ruang tamu, 4 besar dojo batas kota pusat Jiangnan, dan Luo Feng. Dan sekarang, Luo Feng sedang duduk di kursi. Setelah berjalan ke Limit Hall dari rumah, sikap beberapa tetangga dan petarung di sektor ini membuat Luo Feng bingung, mereka tampaknya terlalu bersemangat, dan beberapa orang bahkan berteriak, penguji Luo. Kemudian Luo Feng menyadari, identitasnya sudah terungkap. Namun, itu akan terungkap, jadi Luo Feng punya waktu untuk bersiap. Pemeriksa Luo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Ketua Zhou Zhengyong tersenyum, ketiganya, adalah 3 kepala dojo batasan di kota pusat Jiangnan. Ini Zhu Getao, ini Wang Kefan, dan ini Yusun. Kami menyapa penguji, Zhu Getao, Wang Kefan, dan Yusun semua berdiri saat mereka berkata. Jangan terlalu sopan, santai. Semuanya duduk. Kalian semua dihitung sebagai seniorku, dan Zhu Getao bahkan membantuku saat itu, jadi aku sangat berterima kasih, kata Luo Feng jujur. Dia telah bertemu dengan beberapa eksistensi yang melampaui level wargot dan bahkan bertemu dengan petarung terkuat di dunia, Hong, secara langsung. Sekarang dia bersama Zhou Zhengyong, Zhu Getao, dan yang lainnya, Luo Feng cukup tenang dan santai.
Setelah beberapa menit berbicara, sikap santai Luo Feng menghapus sedikit kekhawatiran empat besar. Sepertinya, meskipun posisi pemuda ini tinggi, dia tidak sombong dan penuh dengan dirinya sendiri. Empat besar menghela nafas lega di dalam hati mereka. Ketua Zhou, kata Luo Feng, tentu saja, saya akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan penguji. Adapun berbagai hal di Dojo of Limits di kota Jiangnan, kita mungkin harus menyimpannya dengan cara yang sama. Saya masih muda dan tidak terlalu mengerti ini, saya juga tidak merasa ingin memahami ini. Setelah mendengar ini, Ketua Zhou dan yang lainnya sangat gembira. Namun, saya harap tidak ada dari Anda yang melangkah keluar batas. Ekspresi Luo Feng menjadi serius. Sejak markas memberi saya posisi penguji, saya masih harus dapat melaksanakan tugas saya demi para petinggi. Meskipun dia mengatakan itu, sejujurnya, Luo Feng bahkan belum melihat surat yang menjelaskan tugas penguji yang dikirim kepadanya dari markas Dojo of Limits. Jangan khawatir, penguji Luo, kami pasti tidak akan menimbulkan masalah untukmu, janji Zhou Zhengyong segera. Jika ada yang keluar dari tempatnya, aku akan menghukum mereka sebelum penguji Luo bahkan mengatakan sepatah kata pun. Luo Feng tersenyum, tidak terlalu serius, aku masih muda diajak bicara, meskipun terkadang amarahku sedikit mengamuk, karena aku masih muda. Tolong jaga aku, sesama senior. Saya ingin meminta bantuan, Ketua Zhou, kata Luo Feng. Silakan tanya, penguji Luo. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, selama periode Grand Nirvana, orang tua saya terpisah dari kerabat mereka. Saya ingin meminta Ketua Zhou untuk membantu saya mencari sepupu orang tua saya sejak saat itu, dan mencari tahu apakah senior orang tua saya masih hidup atau tidak. Meskipun orang tuanya yatim piatu. Itu sangat kacau saat itu. Orang tuanya masih muda, jadi entah apakah nenek atau kakeknya masih hidup atau tidak. Ini, Ketua Zhou mengerutkan kening, ini adalah tugas yang cukup sulit. Luo Feng mengerutkan kening. Ketua Zhou melanjutkan, terutama karena banyak kota saat itu diambil alih oleh monster. Basis data internet lumpuh dan banyak informasi hilang. Banyak orang kehilangan identitasnya. Itulah mengapa Dojo of Limits kita tidak dapat menyelidiki masalah ini. Kami harus menyelidikinya melalui pemerintah China. Data sipil pemerintah China cukup rinci. Tidak ada masalah meminta bantuan pemerintah, kan? Tanya Luo Feng. Bagi pemerintah China, kata-kata pemeriksa Luo akan jauh lebih berbobot daripada kata-kata saya. Zhou Zhengyong tersenyum, ya, tapi saya akan memberi tahu mereka saat saya kembali. Setelah mereka tahu bahwa penguji Luo menginginkan bantuan, mereka pasti akan menaruh hati mereka untuk itu. Wargot yang tak terkalahkan. Ini menarik bahkan untuk China, salah satu dari 5 negara. Oke, mengangguk Luo Feng. Karena kamu baru saja mengambil posisi penguji, menurut aturan, kami harus mengadakan upacara penyambutan yang sangat besar untukmu. Pada saat itu, semua orang penting dari dunia ekonomi, dunia politik, pejuang, akan berpartisipasi. Bahkan beberapa orang penting di China mungkin akan datang, kata Zhou Zhengyong, saya tidak tahu kapan penguji berharap untuk mengadakan upacara ini. Petik 2. Luo Feng membeku. Menjadi penguji adalah sesuatu yang besar, jadi tentu saja dia harus menunjukkan dirinya, dia tidak bisa begitu saja bersembunyi. Luo Feng tahu ini adalah aturannya. Bagaimana kalau begini, aku akan istirahat dulu di rumah dulu karena baru pulang, hari pertama bulan depan, yaitu tanggal 1 September akan menjadi hari yang baik untuk mengadakan upacara dan menyambut tamu kita, kata Luo Feng. Dia baru saja kembali, jadi hari ini di sektor Mingyue sangat ramai. Di malam hari, Luo Feng berkumpul dengan Chen Gu, Zhang Ke, dan teman-teman lainnya dan mereka semua bersenang-senang. Jauh di malam hari, jam 11 malam. Diam. Luo Feng duduk di sofa di ruang dengar sambil memegang cangkir teh. Dia membaca email di layar besar ruang dengar, yang menggambarkan berbagai tanggung jawab yang dia miliki setelah menjadi penguji. Baik. Ini cukup mudah, mengangguk Luo Feng. Di sampingnya ada helm biru tua yang saat ini tergeletak di sofa. Luo Feng mengambil helm biru tua itu. Saat menggunakan helm, sensor kesadaran ini, yang paling penting adalah pastikan untuk menjaga diri Anda tetap aman. Karena begitu Anda memakai helm biru tua, kesadaran Anda akan memasuki ruang maya. Jika ini terjadi,
akan menjadi masalah jika seseorang ingin membunuh Anda. Namun, dalam sektor petarung di kota markas, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Namun, manual masih mengingatkan pengguna untuk menjaga diri mereka aman. Helm, sensor kesadaran, ini juga memiliki fitur keselamatan, dapat mendeteksi apakah seseorang masuk dalam jangkauan yang dapat dideteksi atau tidak. Mungkin orang lain mengkhawatirkan keselamatan mereka, tapi saya tidak. Luo Feng tersenyum saat selaput hitam menutupi seluruh tubuhnya. Dengan Black God Set yang melindunginya, apa yang perlu ditakuti? Jarak aman, 5 meter x 5 meter, Luo Feng tetap mengaturnya dan jendela ruangan itu disegel. Begitu seseorang memasuki jarak aman, kesadaran Luo Feng secara otomatis akan dikeluarkan dari ruang virtual. Suara mendesing, Luo Feng langsung memakai helm, set dewa hitam bahkan meluas di atas helm biru tua, dia duduk di sana bersila, seolah-olah dia adalah patung hitam, masuki ruang virtual, istana Wargods ada di ruang virtual, dan dia harus masuk ke sana untuk membaca Spirit Reader Basics.